Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Pemimpi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas SKB untuk materi kesehatan umum. Materi ini kami anggap penting untuk diangkat, apalagi buat teman-teman yang mengambil jurusan kesehatan, baik itu perawat umum, perawat gigi, apoteker, dokter, dan lain-lain, atau jurusan-jurusan yang berkecimpung di dunia kesehatan. Maka materi ini merupakan materi yang sangat penting buat kalian untuk pelajari, karena materi ini penyumbang skor 30% untuk nilai SKB yang akan kalian ikuti. Adapun materi yang akan kami bahas melalui video ini yaitu: pertama adalah visi dan misi pemerintah atau nawacita, kedua visi dan misi Kementerian Kesehatan, ketiga MDGS dan SGDS, keempat RPJMN. Sebelum kami membahas materi ini, teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan membunyikan lonceng notifikasi pada channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk info-info selanjutnya pada channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi untuk SKB Kesehatan Umum, kemudian kita lanjutkan pembahasan soalnya. Untuk materi pertama yang akan kami bahas adalah visi dan misi Kementerian Kesehatan. Di sini kami akan mengajukan dua dari sudut pandang visi dan misi dari Kementerian Kesehatan. Yang pertama itu melalui surat edaran Kementerian yang tertanggal pada 20 Desember 2019 yang berbunyi bahwa visi Kementerian Kesehatan yaitu adalah terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Adapun misinya, di sini ada 4. Yang pertama itu memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Kedua, memberdayakan masyarakat dan mengharusutamakan pembangunan kesehatan. Ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan sumber daya kesehatan. Keempat, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Dari sudut pandang kedua itu berdasarkan profil Kementerian Kesehatan yang telah kami kunjungi webnya, teman-teman bisa melihat sendiri. Di sini visinya adalah masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Kemudian misinya ada 4, yaitu pertama adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani. Kedua, melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Ketiga, menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Ketiga, mencipta tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, sekarang kita masuk di nilai-nilai dari Kementerian Kesehatan. Di sini ada 5, yaitu pertama adalah pro rakyat, kedua inklusif, ketiga responsif, keempat efektif, dan kelima bersih. Sekarang kita bahas ada pro rakyat. Maksud dari pro rakyat di sini adalah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Kedua itu inklusif. Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Ketiga, responsif. Maksud dari responsif ini adalah program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya, dan kondisi geografis. Keempat adalah efektif. Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. Kelima, bersih. Maksudnya di sini adalah penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, transparan, dan akuntabel. Sekarang kita masuk ke materi strategi RPJMN dalam periode 2020 sampai 2024. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit. Keempat, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Kemudian kelima adalah penguatan sistem kesehatan pengawasan obat dan makanan.
Adapun arah kebijakan dari RPJMN periode 2020-2024 di bidang kesehatan yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan yang semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Tujuan prioritas dan strategi RPJMN itu ada 5. Pertama, peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi. Kedua, perbaikan gizi masyarakat. Ketiga, pembudayaan germas. Keempat, peningkatan pengendalian penyakit. Kelima, penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Sekarang kita masuk ke Nawacita. Kita ketahui bahwa Nawacita itu merupakan program dari periode Jokowi dengan Pak Yusuf Kala, yaitu periode 2014 sampai 2019, yang mana bahwa Nawacita itu terdapat 9 poin. Tapi di sini kita menekankan di poin kelima, karena poin kelima itu berhubungan dengan dunia kesehatan, yang mana bunyinya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke era sekarang atau era pemerintahan Pak Jokowi dengan Ma'ruf Amin dan periode 2019 dan 2024. Yang tadinya di zaman Jokowi dan Pak Yusuf Kala itu ada 9 poin penekanannya, sekarang di zaman Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini ada 5 poin. Yang mana poin pertama adalah pembangunan infrastruktur, kedua pembangunan SDM, ketiga mengundang investasi, keempat mereformasi birokrasi, kelima menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Itu ada 5 poin dari visi Jokowi Ma'ruf Amin. Adapun visi pemerintah dan periode 2020 sampai 2024 yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian misi pemerintah itu ada 9, teman-teman bisa baca sendiri. Oke, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Nawacita Jilid 2. Nawacita Jilid 2 ini akan menitikberatkan pada penguatan aspek sumber daya manusia atau SDM. Hal ini berbeda dengan Nawacita Jilid pertama yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur. 3 pilar Nawacita kesehatan. Yang pertama adalah melakukan revolusi mental masyarakat agar memiliki paradigma sehat. Pilar ini diimplementasikan melalui pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat yang hidup sehat atau germas. Kedua, penguatan layanan kesehatan mulai dari pinggiran di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan DTPK dengan melakukan terobosan pemerataan tenaga kesehatan. Ketiga adalah Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Adapun 7 misi pembangunan Kementerian Kesehatan atau Nawacita. Pertama adalah terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis, berlandaskan negara hukum. Ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif, serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Keempat adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan setara. Kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, serta mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Sekarang kita masuk ke perbedaan antara MDGs dan SDGs. MDGs perbedaannya di sini ada 3. Yang pertama, kalau MDGs itu negara berkembang dan negara tidak berkembang. Sedangkan kalau SDGs itu semua negara berlaku. Kemudian kita lihat poin keduanya, implementasinya birokratis tanpa melibatkan stakeholder dan non pemerintah. Sedangkan kalau SDGs itu melibatkan semua stakeholder dan swasta. Kemudian perbedaan ini adalah kalau MDGs itu memiliki 8 tujuan, 21 sasaran, 60 indikator, sedangkan kalau SDGs itu memiliki 17 tujuan, 169 sasaran, dan 244 indikator.
Oke, mungkin cukup demikian materi untuk kesehatan umumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya.